Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati karena Allah Jalla wa ala, kita lanjutkan pembahasan kita dan kita masih membahas tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat, dan yang dimaksud dengan tauhid asma was sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang sahih, tanpa ditolak, diselewengkan maknanya, disamakan dengan makhluk, dibagaimanakan atau ditanyakan bagaimana aslinya. Sudah kita contohkan tadi Pak, ya, contohnya wajah Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kekal, ya, akan kekallah wajah Rabbmu, akan kekallah wajah Rabbmu yang maha memiliki kemuliaan. Sudah kita sampaikan. Jadi sekali lagi Pak, ini sikap kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tetapkan, tidak kita tolak, kemudian tidak kita selewengkan maknanya, kemudian kita tidak samakan dengan makhluk. Orang Pak, ini sering sebetulnya saya sampaikan, orang kalau akalnya masih sehat Pak, orang akalnya masih sehat, nggak bakalan mungkin mengatakan bahwa nggak bakalan mungkin memahami perkataan kita menetapkan Allah punya wajah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini nggak mungkin. Kalau orang masih sehat akalnya, nggak mungkin akan memahami ucapan kita Allah punya wajah berarti sama dengan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sekarang saya tanya Pak, atau saya buat ilustrasi deh. Saya ngomong ke seseorang, Mas, apa nih? Kamu tuh Masya Allah punya wajah yang tampan nih Mas, punya wajah yang tampan. Terus kata Mama tadi, wah kamu jangan macam-macam ya, jangan kurang ajar. Loh, kenapa Mas? Kan itu, karena kamu mengatakan tadi saya punya wajah. Loh, emang kenapa Mas? Kalau kamu mengatakan saya punya wajah, sama dengan kamu menyamakan wajah saya dengan wajah monyet. Kira-kira gimana Pak? Yang menyamakan wajah Anda dengan wajah monyet siapa, kan gitu? Saya cuma menetapkan Anda punya wajah tampan, wajah Anda indah. Yang menyamakan wajah Anda dengan wajah monyet siapa? Ya enggak, pokoknya kamu sama dengan menyamakan wajah saya dengan wajah monyet. Kenapa? Karena monyet pun punya wajah. Maka jelas sekali orang yang berakal tidak akan demikian. Demikian pula Pak, ketika kita katakan Allah punya wajah, siapa yang mengatakan kita berarti menyamakan Allah dengan makhluk? Enggak sama sekali. Kita tetapkan saja, sudah, bagaimananya kita tidak tahu. Bagaimananya kita tidak tahu. Sudah. Lafadznya kita paham, maknanya kita paham, adapun hakikat aslinya kita tidak tahu. Kalau ada yang bertanya, emang bisa kita memahami suatu lafadz tapi hakikat aslinya kita tidak tahu? Emang bisa gitu? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa, Pak. Bisa aja. Contoh Pak, contoh aja. Saya ngomong contohnya, saya baru aja beli motor contohnya. Contoh aja, saya baru aja beli motor tadi. Bapak pasti paham apa yang saya omongin kan? Bapak nggak mungkin memahami saya barusan atau baru saja beli kambing, nggak ada kan? Bapak paham kan? Ada nggak di antara bapak-bapak yang memahami berarti saya tadi beli kambing atau beli domba atau beli sapi? Enggak kan? Yang pahami saya beli motor. Pertanyaannya, Bapak tahu nggak motor yang saya beli itu bagaimana hakikat aslinya? Tahu nggak? Nggak tahu, karena saya nggak kasih tahu. Begitu juga kita pahami Allah sudah punya wajah, adapun hakikat aslinya kita tidak tahu. Ini ya, seperti inilah sikap kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi nama boleh sama tapi hakikat belum tentu sama. Enggak mesti yang namanya sama berarti hakikatnya juga
sama atau aslinya juga sama. Ini sudah kita contohkan tadi. Baik, di antara contohnya lagi Pak, di antara sifat Allah, Allah berada di atas. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah yang maha luas rahmatnya, ya, beristiwa di atas arsy, ya, bersemayam di atas arsy. Baik. Bersemayam dalam bahasa Indonesia kita pahami maknanya. Kita tahu secara bahasa, kita tahu bersemayam sebagaimana raja-raja. Tapi adapun Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Istiwa, kata para ulama, kalau kita nggak boleh mengatakan bersemayam, taib. Istiwa maknanya adalah berada di atas. Jadi Allah Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya berada di atas arsy. Taib. Pasti langsung ada kan? Berusahakan akal kita membayangkan bagaimananya. Maka kita katakan tidak mungkin sama. Iya, bagaimana aslinya? Kita nggak tahu. Sikap kita Pak, sikap kita sudah yakini Allah berada di atas. Yakini saja. Adapun bagaimananya Allah di atas sana, jangan sekali-kali kita membiarkan akal kita terus berusaha mencari bagaimana hakikat aslinya Allah berada di atas sana. Jangan. Karena sekali lagi kita nggak dikasih tahu sama Allah bagaimana aslinya Allah di atas sana, ngapain, bagaimana bentuknya, ya, nggak tahu. Cukup yakini Allah berada di atas arsy. Dan jangan kita katakan kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh dengan tempat. Jangan kita katakan demikian. Karena beda, ya, di atasnya Allah dengan di atasnya makhluk. Kalau tetap ngengkel, kita katakan ya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang Pak menolak ini Pak. Jangan Anda katakan Allah berada di atas. Loh, emang kenapa? Orang Allah yang mengatakan Allah berada di atas. Nabi yang mengatakan Allah berada di atas. Loh, kok kita nggak boleh ngomong Allah berada di atas? Jangan, kalau kita katakan Allah berada di atas, konsekuensinya Allah butuh dengan tempat. Allah butuh dengan tempat. Karena setiap yang di atas butuh dengannya di bawahnya, betul tidak? Ketika seseorang berada di atas kursi berarti dia butuh dengan kursi. Kalau kursinya ditarik berarti jatuh, kita katakan itu makhluk. Jadi jangan mengatakan konsekuensinya kalau Allah di atas berarti butuh dengan tempat. Siapa Pak yang mengatakan Allah butuh dengan tempat? Tidak. Itu konsekuensi yang batil. Tidak setiap yang di atas butuh dengan yang di bawah. Tidak setiap yang di atas butuh dengan yang di bawah. Saya tanya Pak, langit di atas mana Pak? Langit di atas bumi kan? Apakah langit butuh dengan bumi? Butuh. Tapi bulan, matahari di atas kita kan? Apakah matahari dan bulan butuh dengan kita? Tidak. Jadi nggak setiap yang di atas butuh dengan yang di bawah. Sudah cukup yakini saja Allah berada di atas, nggak usah repot-repot. Naudzubillah min dzalik Pak, sampai ada orang dia gelar doktor, ada yang profesor juga, SMA, apa segala macam, tek-tek bengek gitu. Masalah kayak gini dia nggak yakin Allah berada di atas. La ilaha illallah. Padahal fitrahnya ya menunjukkan Allah berada di atas. Udah kita serahkan kepada yang di atas. Siapa yang di atas itu? Allah. Nabi pernah bersabda ketika beliau sedang membagi harta rampasan perang, kemudian ada orang munafik datang. Ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berbuat adillah. Nabi SAW mengatakan, siapa yang akan berbuat adil kalau aku saja tidak berbuat adil? Kemudian beliau berkata, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan zat yang berada di atas? Siapa yang di atas itu yang dimaksud Nabi Pak? Allah. Nabi yang mengatakan di atas. Ada orang di zaman sekarang mengatakan kita nggak boleh menetapkan Allah di atas. Bertentangan sekali perkataan dia ini dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diyakini oleh Nabi. Ya. Ketika berdoa, ada nggak seseorang berdoanya ke bawah bumi, kemana-mana? Ya Allah gitu ya.
Ke atas. Ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj kemana Nabi Pak? Ke atas kan, Mi'raj ke atas itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, amalan soleh itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah di atas. Karena yang namanya naik, ya, ke atas. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa anzalna ya minas sama'i ma'an mubarakan, kata Allah Subhanahu wa taala, atau nunazzilu minas sama'i ma'an mubarakan, kami turunkan dari atas, ya, bukan ini. Allah mengatakan kami turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan, Pak. Yang namanya turun dari atas ke bawah apa ke bawah ke atas, Pak? Dari bawah ke atas, Pak. Dari atas ke bawah. Dan Nabi mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alu al-jannatal firdaus." Jika kalian memohon surga, maka mohonlah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa 'alaha arsyur rahman. Jika kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling indah. Di atasnya arsyur rahman, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ada di atas, Pak. Nabi juga pernah bertanya kepada budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak itu mengatakan, "Allah fis sama." Allah berada di atas. Allah berada di atas. "Summa man ana?" Kemudian siapa aku? Dia menjawab, engkau adalah Rasulullah. Nabi enggak menyalahkan, "Pak, kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Salah kamu." Enggak, Pak. Nabi enggak menyalahkan budak tersebut. Justru Nabi mengatakan kepada pemilik budak tersebut, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Bebaskan. Banyak sekali, Pak, dalil yang menunjukkan Allah berada di atas, Pak. Ada orang yang keblinger ya, sampai enggak mau mengatakan Allah berada di atas. Bertentangan. Ya, sangat-sangat bertentangan dengan fitrahnya. Baik, jadi itu tauhid asma wa sifat. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak, langsung saja, Pak, ya, berarti ya, ke pertanyaan 11, Bapak. Pertanyaan ke-11, Pak, halillahu ma'ana. Pertanyaan yang ke-11, karena sudah saya singkat, sudah diringkas, insyaallah mudah dipahami. Ini langsung. Halillahu ma'ana, apakah Allah bersama kita? Apakah Allah bersama kita? Jawabannya, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Allah Subhanahu wa taala bersama kita dengan pendengarannya, penglihatannya, dan pengetahuannya. Jadi Allah itu bersama kita, Pak. Tapi ingat, Pak, ya, ingat, Pak. Banyak orang keblinger, Pak, atau salah paham memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Ada orang yang salah paham. Ini menunjukkan berarti Allah berada di mana-mana. Karena Allah mengatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kata dia, ini menunjukkan Allah berada di mana-mana. Maka kita katakan bersama itu, Pak, nggak mesti harus nempel, harus bersama juga zatnya. Dalam bahasa Arab demikian, dan dalam bahasa kita pun demikian, kan? Yang namanya bersama itu nggak harus bareng di situ, di satu tempat, nggak harus. Saya berikan ilustrasi, saya berikan contoh saja. Contohnya kita di telepon, bro, lo lagi ngapain gitu ya? Lagi ngapain? Gue lagi duduk nih, duduk di atas rumah. Sama siapa? Nah, gue lagi duduk ya sama rembulan, sama rembulan. Apakah berarti bulan sama dia, Pak? Apakah bulan sama dia? Dekat dia gitu? Di samping dia? Enggak seperti itu. Jadi enggak mesti bersama itu bareng gitu ya, zatnya enggak. Jadi Allah bersama kita, maksudnya Allah bersama kita dengan penglihatannya, pengetahuannya, Allah dengar. Gitu. Dalilnya dalilnya dalam surat Thaha. Allah berfirman kepada Nabi Musa,
Dan Nabi Harun ketika diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, kemudian mereka berdua merasa takut. Kata Allah, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa arah. Jangan kalian berdua takut. Sesungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar dan aku melihat. Ya. Seperti itu. Jadi bersama itu nggak mesti bareng. Jangan sampai Pak kita ya memahami ayat dengan salah Pak. Jangan sampai menjadikan dalil wahwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dijadikan dalil bahwa Allah berada di mana-mana. Jelas ini tidak benar. Allah berada di atas sesuai dengan keagungannya. Allah bersama kita dengan pengetahuannya, dengan ilmu kita. Ya. Seperti itu. Dalilnya lagi Nabi bersabda, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum ay bi ilmihi. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar, lagi dekat, dan dia bersama kalian, yaitu maksudnya dengan ilmunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi Allah bersama kita, maksudnya bersama kita dengan ilmunya, dengan pendengarannya dan penglihatannya. Seperti itu. Bukan berarti Allah berada di sisi kita. Ya, dah. Tapi Bapak Ibu, yang terakhir dalam bab ini, ma hiya faidatut tauhid. Apa keutamaan tauhid? Apa manfaat tauhid? Apa keutamaannya? Apabila seseorang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja. Keutamaan yang di sini disebutkan faidatut tauhid hiya al-amnu fil akhirati minal adabi wal hidayatu fid dunya wa takfiru dzunubi. Keutamaannya adalah mendapatkan keamanan di akhirat dari azab dan mendapatkan hidayah ketika di dunia serta diampuni ya dosa-dosanya. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Pak, siapapun di antara kita yang ingin hidup aman, ingin hidup nyaman, beribadah hanya kepada Allah, dan serius beribadahnya hanya kepada Allah, dan perbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita ketika mendengarkan, katanya orang beribadah kepada Allah, Allah mudahkan rezekinya, Allah berikan keamanan, Allah berikan ketenangan. Saya udah mulai tapi kok tetap aja. Introspeksi diri. Barangkali ibadahnya belum benar. Barangkali ibadahnya belum sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka harus belajar lagi. Banyak di antara kita nggak sabar. Iya. Jadi harus benar ibadahnya, harus istiqomah, harus terus berkesinambungan. Iya. Dan bersabar kalau memang belum Allah berikan kemudahan. Sabar. Karena itu yang terbaik bagi kita. Ingat Pak, segala keadaan yang Allah tetapkan untuk kita, itu yang terbaik Pak. Serius Pak, itu yang terbaik. Semua keadaan yang sedang kita alami, itu yang terbaik bagi kita. Contohnya kita sedang sulit Pak, ekonomi sangat hancur atau anjlok. Kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak istighfar, banyak dekat dengan Allah. Tapi belum Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan jalan keluar. Ingat Pak, sekali lagi itu yang terbaik bagi kita. Karena betapa banyak orang yang ketika sebelumnya sulit, rezekinya sempit, makan susah, apalagi mau bermewah-mewah, dia pun menangis, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak istighfar, rajin datang ke masjid, sholat, dia 5 waktu tidak dia tinggalkan, sholat tahajud pun demikian dia lakukan. Namun ketika Allah berikan kemudahan, banyak yang
Sudah Pak, mulai. Ditinggalkan itu. Intinya semua yang sedang kita hadapi itu yang terbaik bagi kita. Kalau memang kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Pak, kalau kita pengen dapat hidup nyaman, hidup aman, ya tenang, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus beribadah hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta hidayah. Allah akan berikan. Allah akan berikan. Dan jangan takut Pak, jangan takut rezekinya berkurang. Banyak orang Pak ketika diajak ibadah, ayo ibadahlah. Sholatnya 5 waktu dijaga, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, kalau ibadah terus gimana? Anak istri saya mau makan apa? Alasan saja Pak. Berapa lama sih Pak ibadah Pak? Coba contohnya sholat ya. Berapa lama sih Pak sholat tuh Pak? Nggak lama Pak, wallahi. Paling banter 10-15 menit Pak. Dan sebetulnya ketika seseorang beribadah, yaitu untuk dirinya sendiri. Dia beribadah, Allah beri pahala, Allah beri kemudahan, untuk dirinya sendiri sebetulnya. Jadi sekali lagi bagi kita yang ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, mendapatkan kenyamanan, keamanan, mendapatkan hidayah, mendapatkan kenikmatan, maka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqamah terus. Ingat Pak ya, hidup nyaman itu nggak mesti kaya Pak. Demi Allah Pak, nggak mesti kaya, nggak mesti harus punya ini itu, enggak Pak. Dapat makan, iya, pagi bisa makan, siang sore ya bisa makan, minum, enak, iya, dirasa ada pahit manis ya dan seterusnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyaman, enak sudah Pak hidup Pak. Enak saya sudah. Lah hidup cuma itu doang kan? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bukan berarti nggak boleh berusaha mengumpulkan harta biar punya ini itu, bukan ya nggak boleh. Tapi bukan yang namanya nikmat itu bukan hanya itu gitu. Ketenangan, tidur nyaman, nyenyak, itu nikmat Pak. Ya, nikmat. Berapa banyak orang yang hartanya banyak malah susah tidur. Mikirin gimana usahanya besok, mikirin ini itu dan seterusnya, usaha yang di sana bagaimana, lanjut atau enggak, bermasalah atau tidak, kemudian sedangkan Anda santai, kasur, kadang-kadang baca ayat kursi belum selesai langsung berangkat. Langsung berangkat. Terus Pak, jadi hidup nikmat itu yang nggak harus kaya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya atas apa yang kita miliki, sudah itu nikmat yang terbesar. Bukan hina kok Pak, miskin itu bukan hina. Ya, kaya pun tidak menunjukkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah. Tapi ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah itulah ya yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu atau jangan tertipu Pak dengan melihat banyaknya orang yang punya harta. Jangan tertipu. Banyak Pak ya di tempat saya sering sampaikan untuk untuk memberikan pelajaran. Banyak yang mengeluh Pak kepada saya Pak. Orang-orang yang mereka subhanallah luar biasa, usahanya besar sekali, mobilnya mewah sekali, ya. Ternyata hasil utang semua Pak, hasil utang semua, ya. Banyak seperti itu, dan dia mau pecah kepalanya kalau seandainya sudah dekat, ya, waktu ditagih oleh bank. Sedangkan Anda semangat nih karo iwak, tempe, sambal nyaman. Paling kalau punya utang ya utang-utang beras ya sejadilah, itu gampang ini. Ya, santai. Orang Pak miliaran utangnya coba.
Betul kalau lihat kehidupannya, rumahnya mantap, mobilnya ya wah gitu ya, bajunya oke, otaknya pecah Pak, pikirannya hancur, iya serius Pak, iya. Ini beribadah hanya kepada, intinya kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, dapat ya makan di hari itu kita makan, subhanallah, udah nikmat besar. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, masih ada hadis ya yang di sini. Nabi bersabda, haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba an yusyriku bihi syai'an. Hak hamba yang Allah Subhanahu wa taala akan penuhi ketika dia beribadah hanya kepada Allah adalah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya. Yang Allah tidak akan mengadab orang yang melakukan kesyirikan. Maksudnya Allah tidak akan mengadab orang yang melakukan kesyirikan. Kalau seandainya dia masuk ke dalam neraka pun, maka azabnya tidak seperti azab orang-orang kufar. Seperti itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya Allah alam bisawab, kita cukupkan. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika ada seseorang dia meyakini apa yang dia dapat semua dari Allah. Iya. Cuma dia merasa apa yang dia dapat itu kemewahan yang dia dapat, rezeki yang dia dapat karena kerja keras dan akal dia, karena kepandaian dia. Itu aku termasuk orang itu terjadi pada tauhid rububiyah. Baik, itu aja Pak. Ya. Ya, kalau ada orang dia yakin bahwa rezeki itu Allah yang ngasih, bahwa apa yang dia miliki Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Namun dia di samping itu ya ini karena kecerdasan dia, ketangkasan dia dalam mencari itu. Apakah ini bermasalah gitu ya? Dia merasa karena kecerdasan dia dapat itu. Iya. Kalau seandainya kenikmatan yang dia dapatkan baik berupa harta atau harta yang dia miliki, dia nisbatkan hanya semata-mata karena sebab kecerdasan dia tidak nisbatkan nikmat tersebut kepada Allah, maka jelas ini ya seperti Qarun seperti itu. Jadi apa yang dia dapatkan itu murni dari dirinya karena dia cerdas, karena dia pintar mengolah harta dan seperti ini tidak benar. Tapi kalau seandainya ada orang dia yakin, ya Allah semua yang saya miliki ini dari Engkau ya Allah. Ya. Kemudian karena sebab hamba belajar, saya belajar bagaimana caranya supaya mumpuni dalam bidang tertentu usaha gitu. Tidak masalah kalau seperti ini. Ya. Jadi dia nisbatkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah. Jadi ini murni dari Allah. Cuman sebabnya karena kepintaran dia. Karena kepintaran dia dalam usaha. Tidak masalah kalau seperti ini. Tidak masalah. Yang bermasalah itu, gua ini karena saya pintar, Allah nggak ada andilnya dalam masalah ini. Ya, saya aja. Kalau bukan karena saya, ya, maka saya tidak akan. Karena kalau bukan karena kepintaran saya, kecerdasan saya, ya, semata-mata kecerdasan saya ini nggak mungkin saya dapat. Maka ini jelas tidak benar. Ya, tidak benar. Dan ini masalah hati. Masalah hati. Kalau seandainya seseorang, ya sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dia nisbatkan, ya Allah, semua yang hamba miliki ini darimu ya Allah, murni dari Engkau ya Allah. Dia akui betul itu. Ya, tapi ya melalui kepintaran dia seperti itu, karena dia belajar bertahun-tahun. Ini tidak masalah kalau seperti ini, enggak masalah. Enggak masalah kalau seperti itu. Bukankah kita dagang ya harus pintar, ya marketingnya dan seterusnya, tidak masalah. Asal kita nisbatkan semua itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepintaran kita pun kalau bukan karena Allah, ya nggak mungkin kita dapatkan yang seperti itu. Ada lagi Pak? Ibu-ibu,
Ada yang mau bertanya? Saya tanya Bu ya, kenapa ngobrol terus? Lagi kajian. Reunian. Oh, gitu. Mengajukan pertanyaan. Oh gitu. Lagi berunding mau nanya apa? Oh gitu, masya Allah. Kira-kira begitu. Oh kira-kira begitu. Iya. Jadi lanjut Ustaz. Iya. Jadi saat dia orang tadi itu dia meyakini bukan karena dari Allah ya, bukan karena kerja keras dia. Iya, semata-mata kerja keras dia saja deh. Apa kedangkalan ilmu dia? Apakah termasuk dia terjerumus ke dalam kesyirikan? Karena tidak tahu dia tentang ilmu itu. Iya, berarti dia meyakini bahwa dirinya lah itu yang Karena dia tidak pernah belajar, tidak tahu, gitu, karena kedangkalan ilmu dia. iya, jadi dia jatuh ke rububiyah. Yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Hah? Bisa mengeluarkan dia dari Islam. Nah, kayak korun. Kalau memang betul, tapi saya rasa orang muslim ya tidak ada yang sampai seperti itu ya. Paling dia ujub saja. Dia sekedar ujub. Iya, ujub. Adapun kalau kita tanya, kamu yakin nggak semua nikmat yang kamu dapati itu dari Allah? Yakin nggak? Pasti dia yakin. Cuma dia ujub aja. Dia membanggakan dirinya gitu ya. Sombong dia. Atau ujub. Kalau seperti itu ya nggak sampai kufur. Nggak sampai. Cuma dia berdosa karena ujubnya. Kalau Qarun dia betul-betul jelas menisbatkan semua yang dia peroleh, dia dapatkan itu murni hasil dari dia nggak nisbatkan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qarun tuh luar biasa, Pak. Terkaya di dunia ini. Tapi apa? Oh gitu. Tapi dihancurkan. Apa? Ya. Yang mengatakan bahwa Allah tidak ada di mana saja kamu berada. Bahwa mainan hukum. Iya. Kemudian ada juga yang tersurat. Manusia dan kamu lebih dekat kepada ulang pengennya. Iya. Jadi apakah ayat-ayat yang semacam itu yang seolah menunjukkan bahwa memang Allah itu bersama kita di mana saja kita berada, dan Allah itu berada di mana-mana. Itu apakah memang apa ya? Apakah memang itu bukan maksudnya bukan zatnya sudah? Zatnya berada di atas. Ya maksudnya berarti ayat itu bukan zatnya. Tidak, bukan. Berarti bukan sifat sudah. Ayo. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas zatnya. Adapun pengetahuannya ya Allah tahu. Allah mendengar kita dimanapun kita berada. Apa yang kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala dengar. Jadi Allah bersama kita itu ya dengan keilmuannya, dengan pendengarannya dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai salah memahami wa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun Allah bersama kita dimanapun kalian berada. Berarti Allah zatnya bareng, enggak. Jadi zatnya tetap berada di atas. Cuman ilmunya ya meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Ada lagi, Pak? Menanya luar tema apa? Saya menunggu yang bertanya kemarin tentang li'an. Sama satu lain tentang apa namanya buat jadi pertanyaan. Mana ingat ayat itu nggak ingat? Tentang li'an dulu ya. Di li'an kemarin ditanya gimana? Li'an itu mula'anah, yakni saling melaknat antara suami istri. Kapan terjadinya ini? Terjadinya
kalau seandainya si suami menuduh istrinya berzina. Contohnya suami dia bekerja di luar kota berbulan-bulan, terus pas pulang istrinya hamil, iya, istrinya hamil 2 bulan contohnya. Maka suaminya ini kemudian suami ini curiga, kok ini hamil gitu kan? Sama siapa kamu? Terus kata istrinya, ya sama kamu lah. Loh, kok bisa? Akhirnya di situ ada percekcokan. Wah, saya nggak terima, saya nggak mau ini. Ini bukan anak saya. Berarti suaminya menuduh istrinya berzina. Kalau seperti ini nanti dibawa ke mahkamah gitu ya. Ya kalau di Arab seperti ini dibawa ke pengadilan. Kalau suaminya ini menuduh istrinya berzina, maka dalam syariat Islam orang yang menuduh berzina harus mendatangkan 4 saksi. Kalau seandainya selain suami istri kemudian menuduh orang berzina, maka mendatangkan 4 saksi. Kalau enggak bisa mendatangkan 4 saksi, semua yang menuduh ini dicambuk 80 kali. Tapi kalau suami tidak, dia cukup kalau nggak bisa mendatangkan 4 saksi, nanti dia bersumpah. Dia bersumpah. Jadi terjadi mula'anah, saling melaknat. Jadi begini prakteknya. Dia bersumpah demi Allah, dia kan nuduh nih, nuduh kamu berzina gitu. Kemudian dia bersumpah, diminta nanti sama qadhi itu dia diminta, sudah kalau kayak gitu kamu bersumpah. Karena kamu nggak bisa datangkan 4 saksi bahwa istrimu berzina, sudah kamu bersumpah 4 kali bahwa kamu itu jujur, kamu itu benar terhadap tuduhanmu itu. Maka dia pun berkata, saya bersumpah bahwa apa yang saya tuduhkan itu benar, bahwa istrinya berzina. Saya bersumpah sampai 4 kali, Pak. Saya bersumpah ya bahwa apa yang saya tuduhkan kepada istri saya itu benar. Saya ini benar gitu. Nah, kemudian yang kelima dia mengatakan, setelah dia bersumpah, ya saya betul-betul benar, jujur bahwa istri saya ini berzina. Nanti yang kelimanya dia berkata, dan laknat Allah akan menimpa saya kalau saya bohong. Laknat Allah akan menimpa saya ya apabila saya bohong. Nanti istri pun begitu diminta. Gimana kamu jujur nggak? Enggak, saya nggak berzina, Enggak. Tapi ya sudah, kalau pasti salah satunya ada yang bohong kan. Tapi ini hukumnya seperti ini. Ya sudah, kalau memang kamu seperti itu juga kekeh, ya sudah, begitu juga lakukan. Dia bersumpah demi Allah bahwa suami saya itu dusta 4 kali, tidak benar tuduhannya 4 kali. Kemudian dia berkata yang kelima kali, kalau seandainya saya dusta, saya bohong, maka laknat Allah akan menimpa saya. Kalau sudah begini Pak, saling melaknat, ya berdasarkan dalil, maka keduanya dipisahkan selama-lamanya. Sudah bukan lagi suami istri, dipisahkan, nggak bisa kawin lagi, nggak bisa bersatu lagi, dipisahkan. Kemudian anak yang dikandung itu nanti dinisbatkan kepada ibunya, dan tidak mewarisi nanti. Jadi dinisbatkan kepada ibunya. Sudah, ini termasuk bain ini, ya, yang perpisahan yang selama-lamanya. Itu tentang li'an. Seperti itu. Apa tadi? Termasuk mungkin yang masih jadi tanda tanya sama ibu-ibu, termasuk kekhawatiran ibu ya. Iya. Jadi tentang kalau seorang istri ceraikan, Kalau seorang istri ceraikan, kemudian nggak pernah mendapat pemberian, Jadi cuma di apa anak Quran pernah di Al-Baqarah ayat 41, ayat 241. Dari mutul lafadi atau min ma'ruf akun al muttaqin. Ayat 241.
walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Itu loh. Ini kulli mutallaqah mata'un bil ma'ruf haqqan. Masih foto sama. Baik. Sini ada tafsir Ibn Sa'di. Ya, kemarin saya sempat mengatakan bahwa wanita yang diceraikan, kemarin bahasanya gimana? Tanpa ada masalah. Tanpa ada masalah. Apa seperti itu? Atau perkataan saya, wanita yang minta dicerai? Yang anak kami gitu, sebagai pesan pemain itu. Ya. Jadi wanita yang diceraikan, Ya. nggak pernah oleh apa ya? Akan kemudian Iya. sesuatu yang sudah diberikan sebelum terjadi perceraian. Yang masih dalam rumah tangga. Iya. Jadi pemahaman kami yang salah bagaimana? Jadi wanita diceraikan itu bermacam-macam sebabnya. Ada yang diceraikan karena memang wanitanya tidak beres. Wanita tidak beres. Diceraikannya karena dia tidak beres. Ada lagi yang diceraikan karena dia minta cerai. Dia minta cerai. Hah? Iya, minta cerai mungkin karena ada masalah gitu ya. Kalau suaminya tidak beres, iya, itu ya seperti itu juga. Ada juga istri yang minta cerai karena ya suaminya nggak masalah sih, cuman mukanya bermasalah contohnya. Kemarin tuh yang kita bahas yang nggak ada masalah, kemudian minta cerai gitu ya, karena masalahnya cuma satu, itu suaminya kurang ganteng. Nah, ini pernah terjadi di salah seorang sahabat. Istrinya, dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya tidak mencela suami saya dalam masalah akhlak, dalam masalah agama, ya, tapi saya takut kufur, saya takut ingkar, ya, karena suaminya kurang ganteng gitu ya. Padahal suaminya sangat cinta sekali. Ini dia minta cerai terus. Kemudian dia datang kepada Nabi, dan Nabi ketika itu sebagai hakim, ya. Nabi bertanya, "Ataruddina hadiqatah, apakah engkau mau mengembalikan kebunnya yang pernah diberikan kepadamu?" Iya, kata sahabat tersebut, iya. Akhirnya kebunnya dikembalikan. Kemudian cerailah, ya, diceraikan. Nabi SAW memutuskan pisah. Dan dari sini kata para ulama, kalau si istri dia minta cerai, padahal tidak ada masalah apa-apa, ya, cuman karena masalah ganteng ya atau ini, maka suami berhak dia minta sesuatu sebagai ganti dari kemudaratan yang dia dapatkan ketika berpisah dari istrinya. Nah, kemudian ada kemarin pertanyaan, ya, gimana kalau seandainya, atau anak yang menyampaikan, apabila istri yang dia minta cerai karena suami menceraikan istrinya, maka istri tidak berhak mendapatkan apa-apa, mendapatkan pemberian. Perkataan ini ya berdasarkan hadis tadi. Cuman ternyata saya diingatkan ada ayat yang saya baca tadi, tafsir Ibnu Katsir, bahwa likulli mutallaqatin mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala kulli muttaqin jabran li khatiriha wa ada'in li ba'dhi huquqiha wa hadhihi al mut'ah wajibatun 'ala man
tulliqat qabla al-masis. Man tulliqat qabla al-masis. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam menafsirkan ayat tadi, walil mutallaqat mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bagi setiap wanita yang diceraikan, ditalak, maka baginya mata' bil ma'ruf, ini mendapatkan mata', kebahagiaan atau kesenangan secara ma'ruf, dan ini sebagai haqqan 'alal kulli muttaqin, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Tujuannya apa? Jabron li khatiriha, untuk menutupi pikirannya yang rasau karena diceraikan, wa adain li ba'di huquqiha, dan sebagai bentuk memberikan sebagian hak-haknya. Wa hadhil mut'ah wajibatun 'ala man tulliqat qabla al-masis. Kata Syekh, dan kesenangan ini apa yang diberikan ini wajib ya diberikan kepada wanita yang ditalak sebelum dimasis. Dimasis ini disenggamai. Sebelum di apa namanya? di masuk apa ya? Bahasa sopannya gitu, di madkhul. Melakukan hubungan biologis seperti itu. Melakukan hubungan biologis. Allah Ta'ala al-Miswab ala kulli hal, berdasarkan ayat ini, na'am ya, dia berhak mendapatkan apa yang diberikan oleh suami untuk menutupi kebutuhannya, untuk menutupi rasa sakit atau kekurangan setelah dia diceraikan. Adapun ukurannya, wallahu ta'ala misal, ini dikembalikan ke urf. Seperti itu. Coba nanti saya cari lagi dalil-dalilnya, karena yang saya ketahui selama ini dia seorang wanita tidak mendapatkan apa-apa kalau memang dia diceraikan, kecuali apa yang sudah diberikan oleh suaminya. Itu dalil-dalil yang sampai kepada saya, yang saya ketahui. Nanti saya akan kaji lagi. Ya, insyaallah taala saya cari lagi dalil-dalil yang ada, nanti insyaallah saya akan simpulkan. Dan saya akan bawakan juga perkataan para ulama insyaallah dalam masalah ini. Ini sampai kapan ya kan? Kalau memang diberi berapa nominal, kemudian sampai kapan? Ada beberapa permasalahan. Insyaallah nanti saya akan bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita meyakini bahwa ada 3 amalan yang tidak terputus. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, sedekah amal jariyah, doa anak yang soleh. Yang disebut anak yang soleh itu apakah anak kandung, atau anak tiri, atau anak angkat, atau anak tetangga? Anak tetangga ini. Tetapi soleh, apakah doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? SWT di sini ya, nggak usah disingkat ya. Subhanahu wa ta'ala, beri contoh doanya. Ini intinya anak soleh yang model bagaimana ini itu ya. Tapi ada hadis sahih Bapak Ibu, Nabi mengatakan, idza matal insanu inqata'a anhu amalahu illa min salas. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Ya, dia tidak mendapatkan pahala lagi kecuali dari tiga perkara. Ini 3 amalan. Ada 3 perkara. Pertama, sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Termasuk sedekah jariyah yaitu membantu pembangunan masjid. Ini sedekah jariyah. Wakaf ya, untuk pembangunan masjid. Kemudian beli buku, beli Al-Quran, dibagi-bagikan, itu akan menjadi sedekah jariyah. Kemudian ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Kemudian waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan. Baik, anak soleh Bapak Ibu, di sini ditanya anak yang soleh itu apakah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat, atau anak tetangga. Taib.
Anak itu dalam Islam ada dua, ada anak nasab, ya, ada anak nasab dan ada anak didik. Ada anak nasab, ada anak didik. Anak didik tuh kalau anak nasab tuh anak yang betul-betul lahir, ya, karena sebab kita. Itu anak nasab. Bisa dipahami Pak, anak nasab? Ya benar-benar anak kita, hasil dari kerja kita gitu ya. Ya, anak kandung. Ada anak didik. Anak didik itu anak yang bisa jadi anak orang lain, bisa juga anak kita. Cuma kita didik. Nah, dia anak kita cuman anak didik. Keduanya ini kalau memang soleh karena sebab kita, kemudian dia mendoakan kita, maka akan sampai. Maka akan bermanfaat bagi kita. Anak angkat kalau memang kita didik dia sehingga dia menjadi anak soleh karena sebab kita, maka iya akan mendapatkan manfaat kita dari doanya. Anak tetangga juga gitu. Kalau seandainya kita didik, maka apa yang dia lakukan, amalan yang kita ajarkan kepada dia, kita akan mendapatkan juga pahalanya. Dan apabila dia berdoa untuk kita, maka kita akan mendapatkan manfaat. Tapi kalau seandainya nggak ada kaitannya anak tetangga yang nggak dididik, nggak diajarin, ya nggak ada. Kecuali dia memang mau mendoakan kita, ya tetap bermanfaat ya, karena doa orang Muslim untuk saudaranya itu ya bermanfaat, akan sampai. Kemudian di sini beri contoh doanya anak yang soleh. Ya sering doa apa aja, doa ampunan, doa rahmat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu doa dari Al-Qur'an, Pak. Doa dari Al-Qur'an. Kelihatannya remeh atau sangat sering kita dengar, namun luar biasa, Pak. Luar biasa doa ini. Intinya doa anak yang soleh itu sangat bermanfaat, sangat mustajab bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Yang belum juga ya sangat mujarab sekali anak soleh itu. Makanya hendaklah kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, bukan jadi anak yang toleh. Ya. Karena doanya luar biasa, Pak. Disebutkan dalam hadis sahih, ada orang tua di akhirat dia diberikan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, diberikan kenikmatan yang sangat tinggi sekali, kenikmatan yang sangat banyak. Dia terheran-heran, ya Allah, amalan saya nggak nyampe segini nih. Iya. Dan ini dari mana gitu? Dia bertanya, min aina hadza? Atau anna hadza, dari mana ini wahai Rasul, wahai Allah gitu ya? Dari mana? Apa kata Allah? Hadza min istighfari waladakilak. Waladilak ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini karena sebab anakmu memohonkan ampunan untukmu. Anakmu memohonkan ampunan untukmu. Dari sini Pak jelas Bu ya. Sangat-sangat memberikan pelajaran kepada kita. Hendaklah kita betul-betul berusaha mendidik anak kita. Dan diantara caranya mendidik anak kita, kita didik istri kita. Karena istri kita nanti yang mendidik anak-anak kita. Kalau kita mati itu Pak, tabungan kita Pak, demi Allah Pak. Anak kita itulah yang menjadi sebab atau harapan kita ketika mati. Ajarkan dia menjadi anak yang soleh Pak. Silahkan ajarkan anak paham ini paham itu dalam urusan dunia. Silahkan, tapi jangan lupa Pak, yang paling penting untuk kita sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai bapak, ya, adalah anak soleh. Ini yang penting itu dia menjadi anak soleh. Karena betapa banyak orang tua memikirkan anaknya supaya sukses di masa depan ini di dunia, jadi orang kalau bahasa kitanya. Pas udah jadi orang, kita jadi babu, jadi budak, ya, atau kita ditinggalkan. Mereka pulang pun paling ya setahun sekali, itu pun kadang-kadang. Ya, itu pun pas pulang bukannya berbakti, ya malah sekedar ya pulang aja dah, sekedar ketemu. Maka Pak, berusahalah kita menjadikan anak kita anak yang soleh Pak.
Wallahi Pak, kita sangat butuh dengan anak-anak kita, terlebih ketika kita sudah tua bangka Pak. Kalau bahasa ini, udah tua, peot kita ini sudah nggak bisa apa-apa. Siapa yang mau kita andalkan kalau bukan anak-anak kita? Siapa coba? Kalau anak kita nggak kita ajarkan menjadi anak soleh, Pak, udah tua, banyak penyakit, pikiran hancur. Karena anaknya begajulan contohnya. Kita pengen anak kita yang nyuapin kita pas kita sakit, tapi mereka nggak ada. Banyak alasan. Kita sakit pengen berobat, mereka rebut, mereka saling tunjuk, kamu aja. Enggak, saya nggak bisa, kamu aja. Nggak bisa, Pak, keburu mati. Maka kesempatan Pak. Mumpung kita masih bisa mendidik anak kita didik. Kalau kita sudah tua Pak, itu pun kalau sampai. Tapi kalau sudah tua Pak, alangkah indahnya Pak, kita sudah tua tidak bisa apa-apa, anak rebutan mau ngurus kita, subhanallah. Sampai ada itu Pak di Arab Saudi, ya adik kakak ke pengadilan, rebutan ngasuh ibunya Pak. Siapa yang lebih berhak ngasuh ibunya? Kalau kita enggak, iya, enggak seperti itu, kabur semuanya. Maka berharap cepat mati. Waliyadzubillah. Pak, subhanallah. Ya, ini harus kita pikirkan ya untuk masa depan kita di dunia, terlebih di akhirat. Maka kita berusaha lah ya, meskipun keluar modal ya, susah, repot, capek, pusing didik anak, tapi nanti hasilnya akan kita dapatkan. Minimal mereka berdoa untuk kita Pak, ketika kita sudah meninggal dunia. Itu minimal lah, harapan terkecilnya itulah. Iya. Atau minimal nggak bentak-bentak kita ketika kita sudah tua banyak kebutuhan. Minimal mereka mengunjungi kita, dekat dengan kita. Seperti itu. Jadi hendaklah kita pikirkan ini. Berusaha bagaimana caranya agar anak menjadi anak yang soleh. Di antaranya tadi mendidik istri, kemudian ya anak diantarkan, dipilihkan guru ngaji yang benar, yang betul-betul diajarkan di situ Al-Quran dan hadis, bagaimana adab kepada orang tua. Ya. Itu penting itu. Sekalipun mahal Pak, bayar. Mahal bayar Pak. Karena nanti kita yang akan dapatkan buahnya. Kita akan dapatkan buahnya. Serius Pak, saya sedih sekali Pak kadang mendengar cerita. Ya enggak di sini aja ya. Saya mendapatkan cerita di tempat saya juga di sana di Linggau gitu ada. Ada orang tua yang sebatang kara ditinggalkan anak-anaknya. Padahal anaknya ya udah jadi orang kalau bahasa kita ya. Udah jadi orang. Tapi sebatang kara mereka nggak ingat lagi. Padahal jasanya besar Pak. Kita kalau bukan karena orang tua kita, jadi apa kita? Jadi apa kita? Kalau orang tua kita pelit Pak, wah udah nggak tahu. Udah nggak usah Pak minum susu, minum air beras saja. Nggak jadi apa-apa kita. Tapi Masya Allah, orang tua kita dahulu selalu ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Hendaklah kita minimal balas di dunia itu seperti itu, selalu memberikan yang terbaik untuk orang tua kita sesuai dengan kesanggupan kita. Ada yang nunjuk-nunjuk ini kan? Bagaimana cara mendidik anak berandanya minta ampun? Iya. Sampai juga. Waduh. Iya. Umurnya berapa anaknya? 17. Waduh. Iya. Bandel tenan ya soalnya. Jangan Pak. Tapi gimana caranya mendidik anak yang sangat bandel sekali? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau anak kita masih kecil Pak, itu masih enak. Kita masih sangat ditakuti oleh dia. Dan dia masih dengar. Makanya Pak, dari pas masih kecil itu, ini nanti saya akan sambung ya Pak ya.
Kalau anak kita masih kecil, itulah Pak, saatnya betul-betul kita didik dia. Jangan kita biarkan. Karena kalau masih kecil, kita masih berkuasa. Dia mau ngelawan, tidak bisa. Ya. Kita didik dia dengan didikan tentu kasih sayang, berdasarkan ilmu juga. Kalau seandainya nggak kita didik, nggak kita ajarkan adab kepada dia, kemudian sudah besar terus, apalagi pergaulannya bebas, sudah Pak, sulit nanti Pak, sangat sulit. Kalau ditanya bagaimana mendidik anak atau ya mendidik anak yang bandel sekali, kalau sudah umur segitu Pak, memang sangat sulit. Tapi tetap ada jalan. Yang pertama banyak berdoa, terus bersabar berdoa kepada Allah. Kemudian perhatikan kawannya. Perhatikan kawannya. Karena kebanyakan anak itu sebab hancurnya karena kawan Pak. Bukan anak aja, sebetulnya orang tua juga gitu. Sebab hancurnya, sebab rusaknya karena pergaulan. Maka anak, kita perhatikan kawan-kawannya. Kalau sering nongkrong-nongkrong yang nggak benar, kita larang dia. Kemudian yang terbaik kalau udah besar dipondokin saja sebetulnya. Ya. Lah kalau nurutin anak ya tetap nggak bakalan mau dia. Iya, sudah besar. Iya. Makanya dari kecil Pak, kalau seandainya anak SMP nih, mondok, jangan dikasih pilihan, anak kamu mau mondok enggak? Jangan, mondok. Karena anak-anak udah terdoktrin mondok tuh nggak enak, pasti nggak mau dia. Padahal nggak seperti itu, asik di pondok Pak. Oh. Jadi jangan dikasih pilihan, nah kamu mondok mau mondok apa enggak? Jangan, kamu harus mondok. Iya. Kamu harus mondok di sana enak, ya. Tapi pilihkan pondoknya yang benar, yang betul-betul mengikuti pemahaman sahabat. Karena di sana akan diajarkan betul-betul Al-Quran dan hadis, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, memahaminya dengan pemahaman benar. Bagaimana nanti berbakti kepada orang tua. Mungkin ya awal-awal banyak nangisnya, pengen pulang, tapi terus biarin aja. Jadi dipondokin, iya, sampaikan terus bahwa mondok itu enak. Memang sulit sekali Pak, kalau seandainya sudah besar tuh sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit apalagi sudah terbawa pergaulan. Tapi kita sebagai orang tua harus tegas. Harus tegas. Dan harus ya pilihannya itu tepat. Jangan hanya sekedar mukul, sebetulnya mukul pun kurang tepat. Ya, kurang tepat karena nggak akan bermanfaat Pak. Kita pukul anak kita nggak akan bermanfaat. Kalau memang nggak bisa disuruh ini, udah minimal jangan sering-sering keluar anak kita. Jangan sering-sering keluar, tetap dalam pengawasan kita. Ya kita ajarkan, kalau kita memang bisa, kalau enggak ya kita cari orang untuk mengajarkan dia ilmu agama. Ini juga masalah di kampung kita. Makanya yang terbaik tadi deh, dipondokin sambil sekolah gitu ya. Kalau seandainya sudah mau kuliah, sudah. Kalau memang bisa nanti kuliah yang betul-betul di situ diajarkan agama. Diajarkan agama. Sebetulnya asik Pak, itu keyakinan bahwa di pondok itu sulit itu kurang tepat juga. Asik-asik aja tuh. Enak, ya mondok, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal Pak, kalau memang betul-betul nggak mau dia, nggak mau benar, minimal Pak kita jangan lepaskan dia sebebas-bebasnya itu Pak. Banyak orang tua Pak karena saking jengkelnya bodoh amat dah lo, sana dah, nggak peduli, jangan Pak. Nanti dia dibawa sama kawan-kawannya kemana-mana. Iya, sudah. Minimal tetap bersama kita, terus kita nasihati, terus berdoa kepada Allah, nak pulang, ya jam segini pulang, ada waktunya main, ya. Kalau memang nggak gampang atau sulit sekali, sudah minimal gitu. Jangan sampai kita lepas tangan. Maksudnya jangan sampai kita biarkan sebebas-bebasnya. Kita kasih waktu main ya sampai jam sekian harus pulang. Harus pulang main boleh, tapi harus pulang jam sekian. Kemudian teman-temannya juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah malam Bapak Ibu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini ada satu kertas lagi, insyaallah kita
jawab di pertemuan yang akan datang saja. Jadi kita kajiannya malam apa aja Bapak Ibu? Setiap malam selain malam Rabu. Iya, setiap malam kecuali malam Rabu dan malam Jumat. Di malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, ya, nah, malam Kamis berarti. Seperti itu. Selama saya di sini. Iya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak ya, kita malam satu malam kitab ini, satu malam nanti fikih. Nanti saya pilih-pilih fikihnya yang sangat kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya kajiannya libur. Iya. Besok malam libur kajiannya Ibu ya.